Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Ya, Sebelumnya, apa? perkenalkan nama saya Silvara Arya Barwati, mahasiswa dari eh, program studi manajemen internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Meminta waktunya untuk mewawancarai Ibu buat eh, menyelesaikan tugas wawancara untuk kunjungan bisnis saya. Apakah Ibu berkenan membantu saya? Ya, mudah-mudahan Ibu bisa bantu. Iya, terima kasih Ibu. Eh, Sebelumnya Ya. Ibu bisa perkenalkan diri dulu, Bu. Oh iya, nama saya Bu Kamim dari Gudang Parangkupito, Wonogiri, Jawa Tengah. Iya Ibu. Sebelumnya Ibu ini berbisnis apa ya, Bu? Gula Jawa. Gula Jawa ya. Baik, kita mulai saja ya, Bu. Ya, Sebelumnya saya ingin menanyakan sejarah bisnis. Jadi yang pertama, bagaimana Ibu memulai bisnis pada awalnya gimana ya, Bu? itu punya pohon kelapa. Terus ada yang ini pengen ini bantu bikin gula gitu. Jadi untuk menambah itu apa? Untuk menambah harian makanan ibu itu. Oh iya, iya. Terus apa yang menjadi motivasi Ibu buat ngelakuin bisnis itu apa ya, Bu? Dari kelapa itu, Ya, dari pohon. yang yang memotivasi Ibu buat ngelakuin bisnis itu tuh apa yang mendorong Ibu buat ngelakuin bisnis itu gitu? Ya, itu tetangga itu dorong supaya minta pohon kelapa saya di ini di deres gitu loh namanya. Di daerah itu ya, Bu, nira nira kelapanya ya? Ya, diambil nira kelapa Oh, itu jadi yang kalau buat udah. Oh ya, jadi yang buat motivasi ibu tuh karena ada tetangga yang minta buat ini ambil ambil di Ya, kelapa ibu, terus ibu ngikut, terus ibu jadi pengusaha gula Jawa gitu ya, Bu? ya, karena pohon kelapa saya itu banyak, makanya tetangga pengen tuh untuk Oh iya, bantu kebutuhan sehari-hari, lumayan. oh iya, Bu. Kita lanjut ya, Bu. Terus kesulitan apa yang ibu awali di awal dalam perjalanan bisnis ibu, Bu? Itu sebelum punya alat-alatnya itu kan baru dipotong dulu bunga kelapa itu. Lagi yang pertama bikinnya ya agak sulit sebab belum begitu lama, masih sulit itu. Itu diambil airnya itu kan masih sulit. Jadi Oh, gulanya kurang bagus gitu. oh, jadi kesulitannya di tahap di pohon kelapanya itu ya? Ya lagi pertama motong, habis dipotong itu. Oh, iya, iya, Bu. Terus lagi kita beralih ke aspek pemasaran ya, Bu. Terus strategi pemasaran yang Ibu terapkan itu gimana? Maksudnya Ibu memasarkannya gula Jawa itu kemana ya, Bu? Enggak diambil sama pedagang. Itu kan Hmm. ada pedagang yang keliling. Jadi jadinya saya itu enggak udah tua gitu enggak bisa bawa ke pasar banyak-banyak. Itu diambil dari pedagang itu. Tuh, saya jualnya di rumah.
Itu jualnya per kilo atau gimana, Bu? per kilo. Oh iya. 1 kilo itu 6 tangkap sebelah per Oh, kilo itu. Jualnya per kilo kan. Dicetak itu gula. oh iya, jadi itu sekilonya berapa ya, Bu? Kisaran harganya? 14 sekitar 14 sampai 16.000. Tergantung kayak musim itu mahal atau enggak gitu ya? Kalau bulan puasa itu sampai 18, 20. Tapi kalau enggak bulan puasa paling 14, 15 sudah tinggi. Hmm, baik, baik. Terus kita beralih ke aspek keuangan ya, Bu. Terus bagaimana Ibu mengelola aktivitas keuangan ketika Ibu menjalankan bisnis di tahap awal? Itu sedikit-sedikit uangnya disimpan untuk kebutuhan yang lain selain untuk sehari-hari itu. Hmm, Ibu bikin gula itu masih pakai itu ya? Pakai apa sih? Pakai tungku yang zaman dulu atau pakai kompor, Bu? Pakai pawon. Oh, namanya pawon ya. Pawon bukan kompor. Kompor kebanyakan gas, sekarang mahal gasnya. Kalau dulu mah enggak, sekarang mahal. Tapi Ibu kayak memanfaatkan itu apa kompor gas kayak cuman buat biar nira kelapanya mendidih kayak gitu apa enggak ya, Bu? Ya kalau pagi itu di pawon-pawonan itu, kalau sore untuk mendidih doang. Itu Jadi berarti bikinnya itu di pawon lagi. itu berarti sehari 2 kali ya, Bu? Itu buat Iya, ngambil nira pagi dan kelapanya. sore. Pagi dan sore. Iya, iya, Bu. Terus kita beralih ke aspek operasi ya, Bu. Bagaimana Ibu gimana cara proses produksinya itu kayak gimana Ibu? Dari tahap awal sampai tahap akhir gitu. Apanya? Tahap Produksinya. buat produksi itu dari awal sampai akhir gimana ya Bu? Dari kayak ngambil nira kelapanya terus bisa jadi gula itu tahapnya gimana aja tuh? Direbus. Yang direbus itu Oh, nira kelapa kan langsung direbus. Perlu kayak nira kelapa. disaring gitu apa enggak ya Bu? Iya, nira kelapa itu kalau sudah ada di tempatnya itu udah turun, yang naik itu udah turun semua dikumpulin, terus ditaruh di panci gitu, disaring dulu, dibuang itu kembang kelapa, dibuang itu apa laba-laba kecil itu loh. Terus itu direbus. Direbus yang sampai mendidih sampai tua. Kalau sudah tua baru diaduk-aduk terus dicetak tuh. Ibu cetaknya pakai cetakan apa tuh Bu? Itu dari kayu, tapi dikasih ini plastik biarin jangan kotor dan jangan nempel. Oh iya iya. Terus bagaimana cara biar semua proses itu menjadi efektif dan efisien? Efisien apa? Jangan Maksudnya biar jangan kayak biar jangan kayak menjadi efektif dan efisien tuh biar biar maaf ya Bu, saya ketawa Bu. Maksudnya itu biar semua prosesnya itu menjadi gampang. Itu caranya gimana ya? Maksudnya Ibu masih itu pakai pawan kan masih kayak ngambil kayu gitu kayak biar efektif ya itu gimana Ibu beli kayu atau gimana Bu? ya sebagian punya sendiri. Kadang-kadang kalau kurang kayu yang kering itu beli tuh kan banyak makan kayunya. 1 hari itu nggak cukup. Kalau ditimbang nggak cukup 10 kilo.
Itu di sana masih banyak ya Bu, kayak yang jual kayu atau yang produksi kayu buat dibakar gitu masih banyak. Ya kan, ada yang jual kayu bakar biasa, ada yang jual dari itu loh, bekas itu orang yang gergaji itu. Jadi belinya ke situ bisa. Yang kulit-kulitnya itu dijual sama orang yang gergaji kayu itu. Kita beralih ke SDM ya Bu, gimana cara Ibu buat mengelola orang-orang dalam berbisnis itu gimana ya Bu? Itu banyak kan pada bikin itu terus ntar kalau yang ini yang tua-tua itu dijual di ini ada di rumah-rumah itu. Jadi diambil sama pedagang itu. Banyak yang bikin gula kalau daerah sini. Oh, jadi kayak bikin gula itu kayak mata pencaharian sehari-hari orang situ gitu ya Bu? Buat mata pencaharian tambahan dari hasil tani itu. Hmm, Kan punya hasil taninya enggak ini kan. Kalau gula satu itu 1 minggu itu bisa jual. Kalau hasil tetanen itu kan nunggu panenan 3 bulan gitu. Kalau gula kan hampir setiap hari bisa jual. iya, iya. Kayak setiap hari kita membutuhkan gula gitu ya Bu? Ya bisa jual gula, bisa untuk beli makanan tambahan itu, sayur mayur dan lain-lain itu. Iya. Baik, terus gimana cara Ibu untuk tetap termotivasi dan selalu menunjukkan kinerja yang terbaik dalam bekerja gitu gimana ya Bu? Iya, itunya harus telaten. Apa namanya? Kalau telaten, kalau orang Jawa itu bilang telaten itu hati-hati gitu ya. Jadi gulanya bisa baik, terus enggak lembek gitu. Hmm. Kan kalau kurang hati-hati, terburu-buru gulanya bisa lembek, nggak bisa dicetak gitu. Kalau itu telaten gitu bisa keras. Jadi dijualnya lakunya ya agak lumayan. Terus ini Bu, saya kan punya bisnis. Maksudnya saya punya ide bisnis kan, model bisnis. Nah, saya itu mau minta pendapat Ibu. Ide bisnis saya itu adalah keripik pisang. Kalau menurut saya, keripik pisang itu kan kayak makanan yang biasa ditemuin di ini ya di desa-desa. Maksudnya mudah ditemuin, terus bahan bakunya juga mudah didapetin gitu kan. Nah, menurut Ibu Ya. tuh model bisnis yang saya bikin ini gimana ya, Bu? Udah bagus belum? Saya minta evaluasi Ibu dong. Iya bagus kalau keripik pisang itu kan mudah. Dari pisangnya itu bisa punya sendiri atau beli gitu. Kalau banyak udah besar usahanya itu juga beli dari pisang yang ini yang bagus-bagus buat dikeripik. Itu kalau yang bagus kan dijual udah masak masak pisang dimakan itu, tapi kalau yang jelek-jelek kan bisa dikupas dibikin keripik itu gampang itu man kalau cuma keripik pisang. Nah, itu menurut Ibu udah ide bisnis saya itu udah termasuk bagus belum sih, Bu? Iya itu kan bisa dipasarkan ke warung ke toko-toko gitu kan bisa itu ke pasar tuh kan ada yang membeli dijual lagi kalau udah banyak usahanya itu bisa. Orang ibu dulu juga bikin keripik pisang sampai itu ngupasi 7 karung, paling enggak 3 karung, paling enggak ada itu dulu. Oh, jadi Ibu dulu Tapi pernah ini ya, pernah kayak berbisnis keripik pisang gitu ya, Bu? iya sebelum bikin gula merah itu. Hmm. Ibu punya Tapi di rekomendasi nggak buat saya biar
keripik pisang yang saya jual itu kayak laku, misalkan dari segi ukuran, saya tuh harus bagi jadi berapa ukuran atau rasanya atau gimana itu Ibu bisa bagi Rasanya, rekomendasi buat saya nggak? kalau rasanya yang bagus itu manis, diasinin bisa, tapi kalau asin itu kurang bagus, enakan yang manis. Kalau ukurannya tinggal itu kemauan yang punya, dibikin tempat itu yang gede apa yang kecil gitu. Kalau ukuran motonginnya nggak terbatas, se anu itu aja pakai diserut, pakai itu Iya. Rencana namanya saya itu iya, rencana saya itu mau bikin keripik pisangnya itu kayak berbagai rasa, ada rasa coklat, ada rasa gitu loh Bu. Menurut ya Ibu itu boleh. bagus nggak sih Bu? Bagusan yang rasanya manis, Oh, manis dari gula. oh ya kayak masyarakat di lokal sini kayak suka keripik pisangnya yang manis gitu ya Bu. Iya, Jadi yang kalau manis. kalau misalkan saya bikin rasa baru kayak rasa coklat, rasa stroberi atau gitu tuh menurut Ibu gimana Bu? Strawberry itu kan rasa asam. Jadi kalau Maksudnya orang yang kayak rasanya doang, sari rasanya gitu loh Bu, yang kayak manis kayak gitu, yang coklat, stroberi yang manis kayak gitu maksudnya. kalau orang Jawa sini jarang yang mau selain manis itu, kalau dari coklat dari itu malah kurang senang itu malah Hmm, jadi kan kayak yang manis ya, gula oh, pakai gula putih, gula ya, pasir. ya, terima kasih banyak ya Bu buat saran dan motivasinya, terus buat rekomendasinya juga. Ya, Maaf ya udah Bu kalau menyita waktunya Ibu. nggak apa-apa, biar saling bantu membantu. Itu Hmm. kalau anak itu ada yang bisa bisnis lain-lain lagi. Kalau ibu tahu boleh, tapi kalau nggak tahu ya saya nggak bisa menjawab. Baik. Terima kasih banyak ya Bu. Sebelumnya maaf ya Bu kalau ada salah kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Ya, sama-sama. Ibu saya juga minta maaf karena udah tua, giginya udah habis, ngomongnya kurang lancar. Maaf Iya ya. Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ah, sama. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.